Oke, kembali lagi bertemu dengan Ibu Nunu di channel Matematika. Kita bahas soal simulasi TKA yang pernah Bu Nunu berikan di kelas, yang waktu itu belum selesai dibahas. Tapi Bu Nunu akan bahas lagi dari soal pertama karena masih ada beberapa kelas yang belum dibahas. Kita mulai dari nomor 1. Tentukan nilai X dari persamaan 3X plus 7 sama dengan 22. Apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus memindahkan X-nya, 7-nya ke ruas sebelahnya. Menjadi 3X sama dengan 22 dikurang 7. Nah, maka 3X sama dengan berapa? 22 dikurang 7? 15. Maka nilai X sama dengan 15 kita bagi 3. Maka X sama dengan adalah 5. Mudah kan? Ini materi kelas 7. Kita lanjut ke nomor 2. Umur Andi sekarang adalah 3 kali umur adiknya. Jika 5 tahun lagi jumlah umur mereka adalah 42 tahun, berapa umur Andi sekarang? Nah, pertama kita misalkan usia adik menjadi X. Jika usia adik adalah X, maka usia Andi diketahui di soal usia Andi 3 kali usia adik. Berarti 3 kali usia adik. Nah, usia adiknya kan misalkan X, maka kita bisa mengubah usia Andi menjadi 3X. Kita simpan. Diketahui lagi jika 5 tahun lagi jumlah umur mereka adalah 42 tahun. Nah, perlu tambahkan ya. Ini sekarang. Nah, berarti ketika diketahui lagi jika 5 tahun yang akan datang, berapa jumlah umur mereka? Kita usia 5 tahun yang akan datang. Nah, usia Andi ditambah usia adik sama dengan 42. Nah, usia Andi diketahui sekarang itu 3X, berarti 3X. Karena di sini diketahuinya 5 tahun yang akan datang, maka kita tambahkan 5. Nah, usia adik dimisalkan adalah X karena 5 tahun lagi, maka ditambahkan dengan 5. Hasilnya adalah 42. Kita buka kurungnya, berarti 3X ditambah 5 tambah X tambah 5, hasilnya 42. Nah, 3X ditambahkan dengan apa? Sama ditambahkan dengan X, karena itu sejenis, maka menjadi 4X. 5 tambah 5 menjadi 10, sama dengan 42. Kita mau mencari nilai X-nya, berarti 10-nya kita pindahkan. Kalau pindah ruas berarti tanda berubah. Tadinya 10, maka berubah menjadi minus 10. Atau kita kurangi 10. Maka nilai 4X adalah 32. Maka kalau kita mau cari nilai X-nya aja, 32 kita bagi 4. Maka X sama dengan menjadi 8. Nah, ini usia siapa? Ini usia adik. Nah, yang ditanya adalah
usia Andi. Usia Andi diketahui di soal 3X. Maka karena X-nya adalah 8, 3 kita kali dengan 8. Maka hasilnya sama dengan 24 tahun. Oke, soal nomor 3. Selesaikan soal berikut. Nah, ada angka 2. 2 dengan 3X, 2 ke dalam kurung ini diapakan? Dikali. Min 3 juga di dalam kurung ini dikali. Nah, kita hitung perkaliannya. Berarti 2 kali 3X, 6X min 6X min 8 karena 2 kali min 4. Terus sebelahnya min 3 kali X min 3X min 3 kali 2 maka jadi min 6 sama dengan 4X kurang 22. Nah 6X sama 3X nya kita kurangin berapa? 6X kurang 3X kita simpan dulu min 8 dikurang 6 sama dengan 4X min 22. 6X kurang 3X menjadi 3X. Min 8 dikurang 6. Ini min 14. Sama dengan 4X min 22. Nah, 3X sama 4X kita gabungkan nih. Berarti 4X-nya pindah ruas. 3X, 4X pindah ruas menjadi min 4X. Nah, min 22 kita tambahkan min 14 yang di sini kita pindah ruas menjadi plus 14. Nah, 3X dikurang 4X berapa? Min X. Min 22 tambah 14 min 8. Maka karena ruas kini dan kanan ada negatif, kita berarti bisa langsung simpulkan X sama dengan 8. Mudah bukan? Diskon 15% untuk pembelian di atas 200.000. Jika seseorang membayar 255.000 setelah diskon, berapa harga asli barang tersebut? Oke, kita tuliskan dulu. Kita tulis katanya diskon, diketahui diskon sama dengan 15%. Nah, ini persennya diskon ya. Tapi besarnya diskon, besar rupiahnya berapa? Besar rupiah diskon itu adalah rumusnya persen diskon 15% dikali dengan, sini belum anggap dikali titik ya, dikali dengan atau dikali X deh, dikali dengan harga asli. Oke, atau harga jualnya. Oke. Nah, terus kita misalkan nih. Harga asli kita misalkan adalah X. Oke. Kalau kita misalkan harga asli adalah X, maka yang tadi diskon adalah, oh hilang sini gambarnya. Oke, diskon katanya 15% kali harga asli, berarti bisa dimisalkan ini kalinya jadi titik aja ya. Nah, berarti sama dengan 15% kita jadikan pecahan, berarti 15 per 100
dikali dengan X. Harga aslinya tadi kita misalkan X. Maka 15/100 kalau kita jadikan dalam desimal adalah 0,15 X. Oke, simpan. Terus diketahui lagi, jika seseorang membayarnya 255.000 setelah diskon, berapa harga asli barang tersebut? Nah, kita tulis nih di sini. Katanya kalau kita harga asli itu harga setelah diskon. Kita bayarnya adalah 255.000. Nah, harga setelah diskon itu adalah rumusnya harga asli dikurangi besar diskon. Nah, sama dengan 255.000. Harga asli misalkan di soal kita anggap X tadi. Dikurangi dengan, nah diskonnya berapa? Diketahui di sini diskonnya 0,15. Kita masukkan 0,15 X sama dengan 255. Nah, X dikurang 0,15 X. X itu kan 1. 1 dikurang 0,15. Nah, bagaimana caranya hitungnya? Oke, kita coba ya. 1 dikurang 0,15. Nah, ini kan nggak bisa, nggak ada koma-koma. Kita tambahin aja. Di belakang koma 0, 0. Kan 0 dikurang 5 nggak bisa, 0 kurang 1 juga nggak bisa. Ini kita pinjam. Ini jadi 0. Ini kan awalnya 10, makanya jadi 9. Nah, sebelahnya 10. 10 kurang 5 itu 5. 9 kurang 1 itu 8. Ini 0,85. Dapatlah 0,15 1 dikurang 0,15 itu 0,85 X sama dengan 25. Nah, berarti X adalah 255 dibagi 0,85. Kan susah pembagian dengan desimal. Kita ubah menjadi pecahan. Berarti dibagi 85/100. Atau, nah kalau pembagian dengan pecahan berarti hitungnya dibalik. Kali 100 bagi 85. Yes. Nah, ternyata 255 bagi 85 itu sama dengan 3. 3 tambah 0-nya ada tuh 2345, jadi 300.000. Maka dapatlah ini harga asli. Oke. Selanjutnya, nomor 5. Selesaikan 2X tambah 5 lebih besar dari 13. Nah, ini juga sama, mudah. Nah, ini seperti persamaan biasa, pindah ruas aja. Karena kita mau mencari 2X, 5-nya yang pindah. Maka 2X lebih besar dari 13. Nah, ini 5 positif, kita pindah jadi min 5. 13 kurang 5 berapa? 8. Maka nilai X sama dengan 8 dibagi 2. Maka dapatlah X
lebih besar 4. Oke, udah ya. Nomor 6. Sama seperti nomor 5. Cuma bedanya ini ada di bawah garis ini sama dengan. Jadi min 3x tambah 7 kurang dari sama dengan 16. Karena kita mau mencari 3x, 7-nya yang pindah ruas. Maka min 3x kurang dari sama dengan 16. Nah, 7-nya positif, pindah jadi kurang 7. Maka min 3x 16 kurang 7, ini 9. Nah, bedanya apa dengan kalau aljabar biasa yang sama dengan ketika nanti ini kan mau dibagi ya, maka x, nah 9 dibagi dengan bilangan negatif, bagi dengan min 3, maka tandanya berubah nih. Nah, tandanya berubah menjadi lebih besar. Duh, bentar, kayak oke tulisannya. Ini jadi lebih besar dari sama dengan. Jadi ketika X seperti ini, pertidaksamaan dibagi dengan bilangan negatif, maka berubah tandanya. Berlawanan dari soalnya. Maka jawabannya 9 bagi min 3, min 3. Oke, 6. Paham ya? Lanjut ke nomor 7. Nah, ini ada 2. Selesaikan min 1 kurang dari 2x min 5 kurang dari 7. Oke, ini caranya ada 2 cara. Ada cara yang mudahnya. Kita mau menghilangkan atau tengahnya menjadi x sesuai dengan jawaban yang ada di sini. Pertama, berarti supaya min 5 ini hilang, berarti ditambahkan dengan 5. Tambah sini 5, tambah sini 5. Oke, berarti ini min 1. Nah, ini min 5 pindah. Berarti plus 5 kurang dari 2x. Nah, ini min 5 juga pindah ke sana. Berarti jadi 7 ditambah 5. Min 1 tambah 5 itu jadi 4. Kurang dari 2x. 7 tambah 5 adalah 12. Karena kita mau mencari x, ini supaya x-nya hilang, diapain? Kita bagi 2, ini bagi 2. Kalau tengah bagi 2, ini juga dibagi 2. Ini juga dibagi 2. Kita mulai dulu, 2x bagi 2, maka x jawabannya. 12 bagi 2, itu 6. 4 bagi 2, 2. Dapatlah jawabannya A. Tuh, mudah banget kan? Oke, seorang siswa ingin membeli buku seharga 15.000 per buku. Jika ia memiliki uang 200.000 dan harus menyisakan minimal 50.000, berapa maksimal buku yang dapat dibeli? Nah, punya uangnya kita tulis. Harga buku dulu deh. Harga buku itu 5 sama dengan 15.000. Punya uang yang ada adalah 200.000. Tapi harus menyisakan. Sisa uang harus berapa sisa uang? Harus 50.000. Nah, berapa uang yang bisa dibelanjakan? Uang yang dibelanjakan adalah 200.000 kurang 50.000. Berarti 150.000. Nah, dari 150.000, berapa buku yang bisa dibeli? Maksimal buku yang bisa dibeli. Maka uang yang ada, harga uangnya berapa sih tadi yang boleh dibeli? 150.000.
kita bagi dengan harga bukunya 15.000. Nah, maka dapatlah total buku yang bisa dibeli adalah 10 buah. Oke. Nomor 9. Selesaikan sistem 3x min 2 lebih besar dari 7 dan 2x per 1 kurang dari 9. Nah, ini dikerjakan dulu masing-masing. Pertama dulu. 3x kurang 2 lebih dari 7. Karena kita mau mencari x-nya, maka 3x-nya tetap. Yang pindah adalah min 2-nya menjadi plus 2. Berarti 3x lebih besar s. 7 tambah 2, 9. Maka x-nya aja 9 dibagi 3. Maka x lebih besar dari 3. Simpan dulu. Sekarang yang kedua. 2x tambah 1 kurang dari sama dengan 9. Oke, satunya pindahkan. Berarti 2x 9. Ini positif 1, pindah jadi kurang 1. Maka 2x lebih besar dari 9 kurang 1, 8. Maka x menjadi 8 bagi 2. Maka x lebih besar dari 4. X lebih besar dari 4 dan x lebih besar dari 3. Nah, ini nih jawabannya kalau digabung. X lebih besar dari 3, maka ini jawabannya. Tuh. Oke, kita lanjutkan membahas nomor 10. Sebuah perusahaan memproduksi barang dengan biaya tetap 500.000 dan biaya variabelnya 25.000 per unit. Jika harga jual 40.000 per unit, berapa minimal unit yang harus diproduksi agar tidak rugi? Nah, pertama kita tuliskan dulu nih. Tadi kata ada biayanya. Berapa total biayanya? Biaya total atau total biaya biaya produksi. Berarti 500.000 ditambah dengan biaya variabel per unit. Nah, karena kita belum tahu unitnya berapa, kita anggap unitnya adalah X. Berarti karena biayanya itu per unit, berarti 25.000 kali dengan X atau nah, oke, X ini unitnya ya. X adalah unit barang ya. Oke. Terus ada syaratnya lagi. Mau dijual atau harga jualnya adalah 40.000 per unit. Berarti kita jual 40.000 dikali dengan X karena unitnya itu tadi X. Oke, pertanyaannya adalah berapa minimal yang harus diproduksi agar tidak rugi? Nah, agar supaya tidak rugi, nah berarti harga jualnya harus, nah oke, gimana cara buatnya? Pakai ini. Harga jualnya harus lebih besar sama dengan minimal kalau kita mau jual barang kan harga jual itu harus lebih besar atau sama dengan produksinya. Nah, biaya produksi. Sini kita tambahkan
biaya produksi. Oke, kita tulis. Berarti harga jualnya berapa tadi? Oh, 40.000 X. Pakai ini kayak lebih besar. Biaya produksinya biaya produksinya adalah 500.000 gak enak pakai ini. Tulisnya lama. Oke, di sini 500.000 ditambah 25.000 X. Nah, kita mau cari X-nya, pindahkan ke sana. Berarti 40.000 X dikurang 25.000 X. Terus kasih tandanya lebih besar sama dengan tadi 500.000. Yes. 40.000 dikurang 25.000 itu 15.000 X. Nah, kita buat lagi lebih besar sama dengan 500. Oke. Maka X lebih besar sama dengan berapa nih X-nya di produksinya? Nah, berarti 500.000 kita bagi 15.000. Ini pertama adalah kita ganti warna. Ini nolnya dibagi 3, coret 3, berarti ini juga coret 3. Maka X lebih besar sama dengan 500 dibagi 15. Maka minimal sekali biar nggak rugi harus lebih besar sama dengan sekitar 3,3. Nah, maka jawabannya ini minimal 33 unit. Oke, nomor 11. Oke, selesaikan sistem X tambah Y sama dengan 7 dengan 2X min Y sama dengan 2. Nah, ini kalau ingat dulu pernah di kelas 8 namanya eliminasi. Nah, kita mau menghilangkan salah satu. Nah, yang sama adalah Y-nya nih udah sama. Nah, ini supaya habis, berarti kita tambahkan. Nah, berarti Y-nya habis nih. Set. Berarti tinggal X tambah 2X itu 3X sama dengan 7 tambah 2 itu 9. Maka X sama dengan 9 kita bagi 3. Maka X sama dengan 3. Sebenarnya kalau kita lihat jawabannya itu pasti A. Tapi apakah benar Y sama dengan 4? Kita coba cek. Kita masukkan ke dalam persamaan pertama. X tambah, kita substitusi namanya, sama dengan 7. Nah, ganti X-nya menjadi 3. 3 ditambah Y sama dengan 7. Maka Y sama dengan
7 kurang 3. Maka Y dapat sama dengan 4. Nah, nomor 12 mirip juga. Cuma ternyata ini persamaannya belum ada yang sama, variabel angkanya. 3x plus 2y sama dengan 16, 2x min y sama dengan 3. Misal kita mau menghilangkan x-nya, berarti x-nya kita samakan. Nah, ini kita kali silang nih. Ini dikali dengan 2. Yang ini kali 3. Dari angka 3 dan 2 ini disilang. Maka 3 kali 2 ini 6x. 2 kali 2 plus 4y. Aduh. Susah nih. 4. Y sama dengan 16 kali 2 itu 32. Ya. Nah, bawahnya 6x dikurang 3 kali ini 3y sama dengan 9. Nah, udah sama nih x sama x-nya. Berarti x-nya ini habis. Dihabiskan dengan diapakan? Dikurang atau ditambah? Dikurang. 4y dikurang y. 4y dikurang 3y. Ini berarti 7y. 32 kurang 9. 23 bukankah? 20. Lah, kecil banget. 23. Maka Y didapatkan 23 per 7. Nah, sekarang untuk mencari X-nya. Nah, berarti kita mau samakan Y-nya. Terus soalnya ya. Oke. Karena kita mau menyamakan Y-nya, maka Y-nya kita kali silang. Ini dikali 1, yang atas kalinya 2. Berarti ini kali 1 tetap 3x plus 2y sama dengan 16. Yang di bawah ini 4x min 2y sama dengan 6. Nah, ini udah sama nih, y-nya udah sama. Supaya hilang, ditambah atau dikurang ya. Nah, ketika tandanya kayak berbeda, ini kita tambahkan. Berarti ini habis. 3x tambah 2x ini 7x. 16, aduh. Susah bikinnya. Oke, 16 tambah 16 itu 22. Maka dapatlah X sama dengan 22 bagi 7/7. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 13. Di sebuah toko, harga 2 buku dan 3 pensil adalah 23.000. Harga 4 buku dan 1 pensil adalah 26.000. Berapa harga bukunya? Nah, ini mirip nih seperti soal sebelumnya.
Nomor tadi berapa? 12. Cuma ini dalam soal cerita. Kita ubah dulu nih ke dalam bentuk persamaan matematikanya. Maka kalau kita anggap buku adalah X, maka jadinya 2X ditambah 3Y, hasilnya atau biayanya adalah 23.000. Terus kalau beli 4 buku berarti 4X tambah Y aja, hasilnya 26.000. Pertanyaannya adalah berapa harga satu buku dan satu pensil, berarti X tambah Y berapa? Nah, kalau kita lihat ini tuh belum sama penyebutnya. Nah, kita mau hilangkan apa? Terserah, misalkan mau samakan X-nya. Berarti supaya X-nya sama, kita kalinya silang. Atau gampangnya, ini 2 kita jadikan 4, berarti ini dikali 2. Yang ini tetap 4 dikalikan 1. Baru kita tulis semua kali 4, 2, berarti jadi 4X plus 6Y. 23 kali 2, 4, 6. Nah, kalau ini dikali 1 doang, berarti tetap 4X. Kok kebanyakan. Plus Y sama dengan 26.000. Nah, X-nya sudah sama nih. Sudah sama-sama 4X. Supaya habis kita kurangi. Berarti ini habis. 6-nya dikurang 1Y berarti 5Y sama dengan berarti 46 dikurang 26 maka hasilnya 20.000. Maka Y-nya 20.000 bagi 5. Dapatlah 4.000. Ini baru Y-nya aja. Sekarang kita mau X-nya. Boleh masukin ke salah satu. Saya masukin ke persamaan kedua. Kita tulis ya. 4X tambah Y sama dengan 26.000. Nah, Y-nya kita ganti jadi 4.000. 4X tambah, dari mana 4.000? Itu yang tadi kita dapatkan jawabannya tuh. 4.000 sama dengan 26.000. Maka 4X sama dengan 26.000 dikurang 4.000. Berarti 4X sama dengan 22.000. X sama dengan 22.000 kita bagi 4. Dapatlah X-nya 5.500. Nah, pertanyaannya adalah berapa harga buku tambah harga pensil? Nah, harga buku tambah pensil satu-satu masing ya. Harga bukunya adalah buku itu 5.500 ditambah harga pensilnya 4.000. Totalnya adalah 9.500. Dapatlah jawabannya ini. Oke, ketemu lagi dengan Ibu Nunu. Kita lanjutkan bahas nomor 14. Tentukan jenis penyelesaian sistem 2X min 3Y sama dengan 6 dan 4X min 6Y sama dengan 12.
Kalau kita perhatikan, persamaan pertama itu 2x min 3y sama dengan 6. Ketika semua ini kita kalikan dengan 2. Nah, maka persamaannya menjadi 2x kali 2. Berarti kan gini ya, kita terus dulu 2x min 3y sama dengan 6. Kali 2. Maka menjadi 4x min 6y sama dengan 12. Nah, ternyata ini 4x min 16 adalah persamaan kedua. Nah, merupakan persamaan kedua yang ada di soal. Nah, itu berarti jenis penyelesaian sistem ini memiliki tak hingga penyelesaian. Nah, dapatlah kita jawabannya nomor 15. Seorang apoteker ingin membuat 100 ml larutan dengan konsentrasi 30% dari dua larutan. Larutan A 20% dan larutan B 50%. Berapa mili larutan masing-masing yang diperlukan? Oke. Pertama yang kita lakukan adalah kita misalkan nih. Kita misalkan larutan A adalah X dan larutan B adalah Y. Nah, karena apoteker katanya mau buat larutan itu berarti gabungan dari keduanya. X tambah Y itu sama dengan 100 mili. Nah, terus dua larutan ini, larutan A 20%, berarti 20%. A itu kan dianggapnya X, berarti 20%. X, aduh deh biar nggak bingung. Ditambah 50% B. Nah, katanya konsentrasinya menjadi 30% dari seluruh larutan. Dikalikan seluruh larutannya. Oke, berarti kalau 20% dijadikan dalam desimal, itulah 0,2. Nah, A-nya kita ganti X. Ditambah dengan 50%, berarti 0,5 kali Y, 2,5 Y. Sama dengan, nah 30% dikalikan seluruhnya. 30% itu 0,3. Nah, kita kali dengan 100 mili. Nah, ini adalah persamaan 1.
ini taruh 0,2 X tambah 0,5 Y sama dengan 0,3 kali 100 itu 30 mili. Ini persamaan 2. Oke. Pertanyaannya, berapa mili masing-masing larutan itu? Oke, dari persamaan 1 ke persamaan 2. Nah, persamaan 1 dulu deh. Persamaan 1, Nunu ubah nih bentuknya. Kan tadinya X tambah Y sama dengan 100. Maka Y sama dengan 100 dikurang X. Nah, ini dari sini. Saya pindahkan ke sini. Nah, terus persamaan kedua. 0,2 X tambah 0,5 Y sama dengan 30. Nah, ini kan Y-nya kita masukin substitusi. Nah, kita tulis deh. Persamaan 1 di substitusi. Substitusi ke persamaan 2. Nah, maka 0,2 X tambah 0,5 Y-nya kita ganti. Terdapat tadi S. Y-nya kita ganti jadi 100 min X sama dengan 30. Nah, ini kita kali ini. 0,2 X ditambah 0,5 kali 150 dikurang 0,5 X sama dengan 30. 0, dikurang 0,5 X. 0,2 X kurang 0,5 X sama dengan 30 kurang 5. 50, sorry. Nah, ini hasilnya min 0,3 X sama dengan 30 kurang 50 itu min 20. Nah, maka kita dapatkanlah nilai X sama dengan min 20 dibagi min 0,3. Dapatlah hasilnya 66,67 mili. Nah, udah dapet tuh 0 X-nya, sekarang Y-nya. Nah, ini kita substitusi. Dari sini kita masukkan ke sini. Maka untuk Y sama dengan 100 dikurang itunya 66,67 sama dengan berapa? 33,33 mili. Nah, dapatlah jawabannya Depok. Tuh. Oke, lanjut ke nomor 16. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 3x plus 2 dan lebar 2x min 1. Jika kelilingnya 46. Nah, apa ya rumus keliling? Rumus keliling persegi panjang
Rumusnya adalah 2P tambah 2L atau lebar. Nah, panjangnya tadi 3X plus 2, berarti 2 3X plus Dari mana sih Bu? Dari soal ya, ini semuanya ya. Ditambah 2L, L-nya adalah 2X. Oke, nih diketahui di soal, benar tulis deh. Panjang itu 2X, 3X. Lebarnya 2X min 1. Oke, kita hitung. Nah, berarti ini dikaliin nih. Nah, katanya ini hasilnya harus 46. Ada di soal juga ya. Oke. Nah, kita kalikan nih. 2 kali 3X, 6X. 2 kali 2 plus 4 plus 4X kurang kurang 2 sama dengan 46. Nah, 6X tambah 4X maka menjadi 10. Deketin dulu deh. 6X Hmm. 10X tambah 2 hasilnya 46. Maka 10X sama dengan 46 kurang 2. X sama dengan 44. X-nya sama dengan 44. Oke, ini adalah X-nya. Nah, berarti kita ganti nih. Diganti X-nya 4,4 berarti 3. 4,4 dikali 3. 13,2 ditambah 2 sama dengan 15,2. Nah, yang L 2 buka kurung 4,4 kurang 1. 8,8 7,8. Nah, pertanyaannya adalah
luas. Rumusnya panjang kali lebar. 15,2. (15,2 kali 7,8). Jawabannya 118,56 cm pangkat 2. Nah, ini jawabannya adalah D. Nomor 17. Hasil penyederhanaan dari kedua ruas. Nah, sebenarnya kamu mau kerjain yang sebelah kanan atau yang sebelah yang biru itu sama aja. Misal Bruno jawabnya yang pakai dalam kurung 2x plus 3 4x kurang 1. Kita buka semua kurungnya, berarti 2x plus 3 plus 4x min 1. 2x tambah 3x plus 3 1. Jawabannya 2x tambah 4x 6x plus 2. Mudah banget. Nah, nomor 18 juga 2x dikali x. 2x pangkat 2. 2x kali min 4 itu min 8x. 3x kali x. Nah, terakhir 3 kali min 4. Maka jawabannya 2x kuadrat min 5x min 12. Kok jawabannya B. Sederhanakan, ini dikalikan dulu. Maka jadi jawabannya 6x. 3 kali ini min 12. 2 kali x plus 2x. Ini kali ini. Nah, 6x kita deketin sama 2x plus 2x. Terus min 12 tambah 10. 6x tambah 2x itu 8x. Min 2. Jawabannya C. Nah, nomor 20. Perhatikan operasi berikut. Sifat apakah yang digunakan? Ini adalah komutatif. Jadi komutatif itu A tambah B sama dengan AB perkalian juga sama, komutatif perkalian A kali B maka menjadi B kali A. Nah, asosiatif seperti apa?
Maaf yang salah. Ini harusnya plus C. Nah, sifat identitas. Ya kayak 1. Nah, sifat distributif. Nah, ini jadi AB gitu. Oke, sekian sudah semua saya bahas. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga kalian bisa mengerjakan TKA dengan baik. Oke.